Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gania Fauza dengan NIM F042501 Bisnis Digital Kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis rasio pada PT Bank Tabungan Negara atau BBTN pada tahun 2022. Yang pertama, di sini saya akan memperlihatkan data yang saya ambil dari laporan keuangan BBTN pada tahun 2022. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai likuiditas. Yang pertama itu ada di current ratio. Current ratio sendiri rumusnya itu ada di aset lancar per utang lancar. Dengan aset lancarnya BBTN pada tahun 2022 itu ada di 66.739.328 per 59.400.000. Lalu menghasilkan current ratio sebesar 1,12 kali. Nah, current ratio sendiri itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Berdasarkan hasil sebesar 1,12 ini menandakan bahwa setiap Rp1 utang lancar itu dijamin dengan Rp1,12 aset lancar. Lalu selanjutnya itu ada di quick ratio. Quick ratio sendiri itu rumusnya ada di aset lancar minus persediaan per utang lancar. Nah, karena di BBTN itu tidak ada persediaan atau inventory, jadi hasilnya itu sama saja dengan current ratio, yaitu sebesar 1,12. Nah, artinya aset lancar yang cepat cair seperti kas, giro itu mampu menutup kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada di aset manajemen total asset turnover atau TATO dengan rumus pendapatan per total aset. Pendapatan BBTN pada tahun 2022 itu ada di 25.888.43 per total asetnya itu ada di 402.148.312 yang menghasilkan TATO-nya itu 6,4%. Nah, TATO sendiri itu kan menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan. Nilai sebesar 6,4% itu menandakan bahwa perputaran asetnya itu relatif lambat, namun masih tergolong wajar karena perusahaan perbankan sendiri itu memiliki total aset yang besar sehingga perputarannya itu cenderung rendah. Selanjutnya ada di fixed asset turnover atau FATO dengan rumus pendapatan per aset tetap. Pendapatan yang dihasilkan oleh BBTN pada tahun 2022 itu ada di 25.888.043 per aset tetapnya itu ada di 6.663.803 yang menghasilkan FATO-nya itu di 3,88 kali. Nah, FATO itu kan mengukur efisiensi aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Nilai yang tinggi itu menunjukkan aset tetap itu digunakan secara efisien, namun di sektor perbankan ini rasionya kurang relevan karena aktivitas utama di perbankan itu tidak bergantung pada aset tetap. Selanjutnya ada di Asset Management Day Sales Outstanding atau DSO dengan rumus piutang usaha per pendapatan dikali 365 hari. Piutang usahanya itu ada di 266 juta atau 657.565 per 25.888.043 dikali 365 hari yang menghasilkan 3.759 hari. Nah, angka ini kan cukup besar ya, hampir 10 tahun. Nah, ini kan rasionya kan mengukur berapa lama piutang atau kredit itu tertagih. Namun di BBTN sendiri itu kan mostly fokusnya itu ke kredit perumahan atau KPR yang memang berjangka panjang 10-20 tahun. Lalu ada di debt management, yang pertama itu ada EBITDA dengan rumus EBIT plus penyusutan plus amortisa. Nah, EBITDA ini menggambarkan kapasitas operasional sebelum bunga dan pajak. Angka ini tuh menunjukkan kemampuan BBTN menghasilkan laba operasional murni sekitar 8,18 triliun. Selanjutnya di debt management ada debt asset ratio dengan rumus liabilitas per total aset. Rasio ini kan menunjukkan proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Nilai 94% atau 93,56% itu menandakan hampir seluruh aset bank itu dibiayai dana pihak ketiga. Lalu ada di times interest earned atau TIA dengan rumus EBIT per beban bunga. EBIT-nya sendiri ada di 3.934.413 per beban bunganya ada di 10.740.281 dan menghasilkan 0,36 kali. TIA itu mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup beban bunga dengan laba operasional. Nilai yang di bawah 1 atau kan yang didapatkan BBTN itu 0,36 kan, itu di bawah 1 menunjukkan bahwa laba operasional itu belum cukup untuk menutup beban bunga. Selanjutnya itu ada di return on asset atau ROA
dengan rumus laba bersih per total aset yang menghasilkan 0,76%. Rasio ini kan mengukur laba bersih terhadap total aset, nilainya kan rendah, tapi wajar untuk bank karena aset besar menghasilkan margin yang tipis. Lalu selanjutnya itu ada di ROE atau laba bersih per ekuitas yang menghasilkan 11,75%. Rasio ini tuh menunjukkan laba bersih terhadap ekuitas, angka 11,8% itu berarti imbal hasil kepada pemegang saham itu cukup baik. Selanjutnya itu ada net profit margin dengan rumus laba bersih per penjualan yang menghasilkan 11,8%. Rasio ini tuh menunjukkan persentase laba bersih dibanding pendapatan bunga. Angka 11,8% itu menandakan marginnya itu cukup kuat, cukup sehat, meski tidak setinggi sektor non-bank lainnya. Lalu ada di BEP atau Basic Earning Power dengan rumus EBIT per total aset. BEP ini tuh mengukur kemampuan aset dalam menghasilkan laba operasional sebelum bunga dan pajak. Nilai yang mendekati 1% itu menunjukkan bahwa efisiensi operasionalnya itu relatif tipis. Lalu ada di market value ratio, yang pertama itu ada EPS atau earning per share dengan rumus net income per shares outstanding, dan rasio ini tuh menunjukkan laba bersih per lembar saham. Angka Rp290 itu memberi gambaran potensi keuntungan investor bersaham per lembar sahamnya. Lalu yang terakhir itu ada market to book ratio atau M per B dengan rumus market price per share per book value per share. Rasio ini tuh membandingkan harga pasar dengan nilai buku per saham. Nilai di bawah 1 karena kita dapatkan itu 0,63, menandakan bahwa saham BBTN itu under value, diperdagangkan lebih murah dari nilai bukunya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.